Nrsimha Swami Maharaj Ki. dan juga kita ucapkan welcome again to the devotees from China. Hare Krishna. It's called Gaura Bhakta Vrinda Ki. So we are so thankful, we are so happy to have all here. So now we will have a Srimad Bhagavad Gita class by His Holiness Bhakti Vinayaka Nrsimha Maharaj. And the class will be translated into the Indonesian language for those who are speaking in China. Yasuda Mataji will arrange for Zoom or something, or you want to have a translation and see? No, they have to talk. They just talk. So translation will only be in Indonesian. So the translation will only be in Indonesian language, and for those who are Chinese speaking, you can use the phone to translate. Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihara Jaya Radha Madhava Kunja Vihara Jaya Radha Kunja Vihara Gopi Janabala Gopi Janabala Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, Jai Jai Prabhupada,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I'd like to read a verse from Bhagavad Gita, chapter 18, text number 5. Kita akan membacakan Srimad Bhagavad Gita bab 18 sloka nomor 5. Bab 18 sloka nomor 5. Yajnadana tapa karma, Yajnadana tapa karma, Yajnadana tapa karma, Yajnadana tapa karma, Natyajam karyamevata, Natyajam karyamevata, Yajno dhanam tapasyaiva, Yajno dhanam tapasyaiva, Bhavanani Manishyam, Yajnadana tapa karma, Yajnadana tapa karma, Natyajam karyamevata, Natyajam karyamevata, Yajno dhanam tapasyaiva, Yajno dhanam tapasyaiva, Bhavanani manishinam, Bhavanani Manishyam, Yajnadana tapa karma, Yajnadana tapa karma, Natyajam karyamevata, Natyajam karyamevata, Yajno dhanam tapasyaiva, Yajno dhanam tapasyaiva, Bhavanani manishinam, Bhavanani Manishyam, Yajnana tapa karma, Natyajam karyamevata, Yajnodhanam tapasyaiva, Bhavanani Manishyam,
yagna Yagna, of sacrifice, korban suci, dana charity, kedermawanan, tapa and penance, dan pertapaan, karma activity, kegiatan. na Nah, never, tidak pernah. jajam Jajan to be given up, harus ditinggalkan. karyam must be done, Harus dilakukan. eva certainly, Pasti. tat that, Itu. yagna sacrifice, Korban suci. danam charity, Kedermawanan. tapa penance, Pertapaan. cha Ca. also, Juga. eva certainly, Pasti. pavanani purifying, Menyucikan. manishinam Manishinam. even for the great soul. Bagi roh-roh yang mulia sekalipun. Translation: acts of sacrifice, charity, and penance are not to be given up. They must be performed. Indeed, sacrifice, charity, and penance purify even the great souls. Perbuatan korban suci, kedermawanan, dan pertapaan tidak boleh ditinggalkan. Kegiatan itu harus dilakukan. Roh-roh yang mulia sekalipun disucikan oleh korban suci, kedermawanan, dan pertapaan. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The yogis should perform acts for the advancement of human society. There are many purificatory processes for advancing a human being to spiritual life. The marriage ceremony, for example, is considered to be one of these sacrifices. It is called Vivaha Yagna. Should a sannyasi who is in the renounced order of life and who has given up his family relations encourage the marriage ceremony? The Lord says here that any sacrifice which is meant for human welfare should never be given up. Vivaha Yagna, the marriage ceremony, is meant to regulate the human mind so that it may become peaceful for spiritual advancement. For most men, this Vivaha Yagna should be encouraged, even by persons in the renounced order of life. Sannyasis should never associate with women, but that does not mean that one who is in the lower stages of life, a young man, should not accept a wife in the marriage ceremony. All prescribed sacrifices are meant for achieving the Supreme Lord. Therefore, in the lower stages, they should not be given up. Similarly, charity is for the purification of the heart. If charity is given to suitable persons, as described previously, it leads one to advance spiritual life. Penjelasan. Para yogi hendaknya melakukan perbuatan demi kemajuan masyarakat manusia. Ada banyak proses penyucian supaya manusia maju sampai kehidupan rohani. Misalnya, upacara pernikahan dianggap salah satu di antara korban-korban suci tersebut. Pernikahan disebut Vivaha Yagya. Apakah seseorang sannyasi yang sudah mencapai tingkatan hidup untuk melepaskan ikatan dan sudah meninggalkan hubungan dengan keluarganya, boleh menganjurkan supaya upacara pernikahan diadakan? Di sini Tuhan Yang Maha Esa menyatakan bahwa korban suci manapun yang dimaksudkan untuk kesejahteraan manusia
sebaiknya tidak pernah ditinggalkan. Vivahayagya, upacara pernikahan, dimaksudkan untuk mengatur pikiran manusia supaya pikiran dapat menjadi damai demi kemajuan rohani. Orang pada tingkatan hidup pelepasan ikatan sekalipun hendaknya menganjurkan vivahayagya tersebut untuk kebanyakan orang. Sanyasi hendaknya tidak pernah bergaul dengan wanita, tetapi itu tidak berarti bahwa orang yang berada pada tingkatan hidup yang lebih rendah, yakni seorang pemula, tidak boleh menerima seorang istri dalam upacara pernikahan. Segala korban suci dimaksudkan untuk mencapai kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, pada tingkat-tingkat yang lebih rendah, korban suci hendaknya tidak pernah ditinggalkan. Begitu pula kedermawanan dimaksudkan untuk menyucikan hati. Kalau sumbangan diberikan kepada orang yang tepat, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka kedermawanan membawa seseorang sampai tingkat maju dalam kehidupan rohani. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sachevam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Radhika Shri Vishaka Nikamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gauranye Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Vanchakalpatarupyasya Kripa Sindhu Kaitacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatchandri Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaurabhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna has given a lot of instructions about renunciation. Di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna telah memberikan begitu banyak instruksi terkait dengan pelepasan ikatan. Arjuna was inclined to renounce. He didn't want to fight the battle. He was thinking to leave. Arjuna telah mempertimbangkan untuk bisa meninggalkan peperangan itu. Dia telah hampir saja memutuskan tekadnya untuk benar-benar tidak bertempur. But Lord Krishna pointed out to Arjuna that if he left the battle out of the mood of renunciation, people will not appreciate him as being renounced. Rather, they will say he has left the battlefield because he was a coward. Namun Sri Krishna kemudian memperingatkan kepada Arjuna, jika engkau meninggalkan peperangan ini dengan tujuan dalam pelepasan ikatan, maka orang-orang tidak akan menerimamu
sebagai orang yang telah melepaskan ikatan, sebaliknya mereka hanya akan melihat engkau sebagai seorang yang adalah seorang pengecut. So, in the course of Bhagavad Gita, Lord Krishna explains clearly to us that real renunciation is to be detached from the results of work. Dan dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan kepada kita bahwa pelepasan ikatan yang sebenarnya adalah menjadi tidak terikat terhadap hasil dari apa yang kita perbuat. Not that we should give up all work, but we should give up the attachment to the result. Bukannya kita meninggalkan pekerjaan atau tidak melakukan aktivitas, tapi kita menjadi tidak terikat terhadap hasil dari aktivitas itu sendiri. We like to enjoy the fruit of our work, but actually the fruit of the work is meant for the pleasure of Lord Krishna. Kita benar-benar ingin untuk menikmati hasil dari kegiatan itu. Namun sejatinya hasil itu semata-mata dimaksudkan untuk kepuasan Sri Krishna. So in this purport, Srila Prabhupada was talking about his own situation when he first went to the USA. Dan di dalam penjelasan ini, Srila Prabhupada menguraikan mengenai kondisi nyata beliau ketika beliau pertama kali datang ke Amerika Serikat. He saw there were many young people there who were living together without marriage. Beliau melihat begitu banyak ada orang-orang muda yang tinggal bersama yang tidak melakukan prosesi pernikahan secara resmi. So that is not conducive for civilized life. Dan hal tersebut tidaklah kondusif untuk bisa memiliki hidup dengan peradaban yang baik. So Srila Prabhupada himself had to perform the Vivaha Yagya. He would do the marriage ceremony and get couples married. Oleh karena itulah Srila Prabhupada sendiri yang kemudian harus melakukan Vivaha Yagya yang menikahkan pasangan-pasangan laki-laki dan perempuan pada saat itu. And as soon as he could, he trained up someone to take over and do that. And Prabhupada didn't involve himself with it anymore. Dan beliau melakukan hal itu dengan mengucapkan mantra. Dan meskipun beliau sebenarnya tidaklah terikat dan tidaklah masuk ke dalam upacara tersebut, tapi beliau melakukannya sebagai suatu membantu para penyembah pemula pada saat tersebut. But he did not discourage the marriage ceremony. Namun Srila Prabhupada tidaklah bermaksud untuk menghalangi ataupun tidak mendorong adanya pernikahan itu. And Prabhupada described in the purport, for young people on the lower level who are not very advanced spiritually, it's recommended for them. Dan Srila Prabhupada pun memberikan ulasan dalam penjelasan beliau bagaimana untuk anak-anak yang muda ketika mereka belum benar-benar tersucikan sepenuhnya, maka pernikahan ini ditujukan kepada mereka, dimaksudkan untuk mereka. So it's a sacrifice. You do it's a yagna, vivaha yagna. It's a sacrifice, and Lord Krishna is describing here acts of sacrifice, charity, and penance should never be given up. Dan pernikahan itu dilakukan sebagai suatu korban suci atau yagya. Dan Sri Krishna juga mengajarkan di sini bahwa yagya, kemudian pertapaan dan kedermawanan hendaknya tidak ditinggalkan. By performing these yagnas, purified people become purified. Dan dengan melakukan yagya ini, maka orang-orang kemudian akan menjadi disucikan. And Prabhupada talks also about charity. That charity is also purification of the heart. Dan Srila Prabhupada juga menguraikan mengenai kedermawanan, di mana kedermawanan ini mampu menghasilkan suatu penyucian di dalam hati seseorang yang melakukannya. Charity, of course, is done in the proper place and to the worthy person. Jadi kedermawanan atau sumbangan yang dilakukan pada waktu, pada orang yang tepat dan pada posisi yang tepat. In the times of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, on one occasion, Bhaktisiddhanta Saraswati was leading a group of devotees on parikrama, and they had come to the
the birthplace of Lord Chaitanya, and there were many people begging there. Dan pada zaman Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, beliau bersama dengan beberapa kelompok orang yang melakukan parikrama. Dan pada saat itu beliau sampai di tempat kemunculan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan di sana ada beberapa pengemis yang muncul di tempat itu. So the people who were there, the devotees, they thought that they should not give any charity to the beggars. They thought, no, we won't give them anything. But Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he told them, no, you should give them something. You don't have to give a lot, but you should give something. Para penyembah di sana pada saat itu berpikiran bahwa mungkin kita tidak perlu memberikan sumbangan kepada pengemis ini. Namun Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, beliau menekankan bahwa tidak, kalian harus memberikan sumbangan kepada mereka, meskipun mungkin tidak banyak jumlahnya, tapi kalian hendaknya berusaha untuk memberikan kepada mereka. To give charity is purification. It helps us to develop detachment. Dan memberikan sedekah seperti itu adalah suatu proses penyucian yang bisa mengembangkan sikap tidak terikatan pada diri kita. And sometimes beggars would approach Srila Prabhupada for charity. Dan bahkan suatu saat beberapa kali pengemis itu juga mendatangi Srila Prabhupada untuk memohon mendapatkan sumbangan. And when Prabhupada would give them 1 or 2 rupees, the beggars would look, oh, it's not very much, you're only giving a few coins. Dan ketika Prabhupada hanya memberikan 1 atau 2 rupiah seperti itu, pengemis itu kemudian melihat, oh hanya segini diberikan, nggak banyak yang dikasih oleh Srila Prabhupada. But Prabhupada would say to them, but you are a beggar. Srila Prabhupada berkata kepada mereka, kalian adalah pengemis. You don't give a lot of money to beggars. Jadi kita tidak perlu memberikan uang yang jumlahnya banyak kepada pengemis. But we give charity. Generally, we like to give prasadam to them. Tapi kita berusaha untuk berderma, memberikan sumbangan. Namun pada umumnya kita ingin untuk memberikan prasadam kepada mereka. But going to holy places and there's a number of beggars there, it's customary to give some small contributions. Dan ketika kita mengunjungi tempat-tempat suci, kita akan menemukan banyak pengemis di sana. Dan itu adalah suatu hal kebudayaan yang telah dimiliki, kebiasaan di sana untuk memberikan sedikit kontribusi kepada mereka. So giving charity is something that shouldn't be given up. It's part of a duty. Dan kedermawanan itu hendaknya tidak ditinggalkan, karena itu adalah bagian dari kewajiban kita bersama. Especially grihastas, right? If you're in the family life, the grihasta life, they're expected to give charity. Dan khususnya apabila para penyembah adalah seorang grihasta dalam kehidupan berumah tangga, maka mereka diharapkan untuk bisa memberikan sumbangan ataupun derma. But they don't have to give everything, but they should give some small contribution. Jadi tentu saja tidak menghabiskan semua yang dia miliki untuk berderma, tapi hendaknya berusaha untuk memberikan kontribusi derma. And when young people would get married, sometimes they would ask Srila Prabhupada, what is our duty now? Dan ketika seorang suami istri itu kemudian menikah, mereka akan bertanya kepada Srila Prabhupada, lalu apa yang menjadi kewajiban kami sekarang? And Prabhupada said, oh, now you're grihasta, is that when you cook food at home, you should open the door of your house and you should call out, food is now ready. If anybody is hungry, please come. Food is prepared in my house. Please come and take food. Jadi kewajiban Anda sebagai seorang grihasta adalah Anda harus membuat masakan, memasak di rumah, membuat makanan di rumah, dan ketika makanan itu telah siap dan telah dipersembahkan, Anda kemudian membuka pintu dan berteriak kepada orang-orang, makanan sudah siap. Jika ada orang yang kelaparan, mohon datang dan bisa menikmati makanan di sini. And Srila Prabhupada described in his own childhood, his own parents, he said every day there'll be 4 or 5 guests at their house. Dan Srila Prabhupada pun menguraikan bagaimana ketika beliau dalam masa kanak-kanak, setiap harinya ada 4 sampai dengan 5 orang yang mengunjungi rumah kediaman beliau.
So it's a sacrifice, it's a yajna, accommodating guests and feeding them, giving them some charity. Dan ini adalah suatu aksi atau pelaksanaan dari suatu korban suci atau yagya dengan menerima tamu dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. We know Koloveka Sridhar, he was famous for his charity. And he was very poor. And his home was all broken down and his cloth was ragged. But still, every day, he used to spend 50% to worship Mother Ganga. Dan kita telah mengenal Koloveka Sridhar, bagaimana dia benar-benar sederhana dan hampir tidak memiliki apa-apa. Bajunya telah begitu lusuh dan compang-camping, rumahnya benar-benar sederhana. Namun tetap dia berusaha untuk memberikan 50% dari pendapatannya untuk dilakukan melayani Ibu Gangga. And Lord Chaitanya wanted to give some material blessings for Koloveka Sridhar. But Sridhar refused and said, no, I'm happy, I'm satisfied. Dan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin memberikan suatu karunia material kepada Koloveka Sridhar, dia kemudian menjawab, oh tidak, saya sudah benar-benar bahagia, saya sudah merasa cukup dengan apa yang saya miliki sekarang, saya tidak ingin ke karunia material apapun lagi. I don't have a great income, Sridhar would say. I'm not earning a lot, but whatever income I get by the grace of the Lord, I will always use 50% to worship Mother Ganga. Dan Sridhar kemudian melanjutkan, meskipun saya tidak punya banyak pemasukan, tapi tetap saja saya berusaha semaksimal saya. 50% dari pemasukan saya akan saya gunakan untuk melayani Ibu Gangga. So in the next verse, here in this 18th chapter, the very next verse, Lord Krishna, it goes on, talks more about our mood in performing these activities of sacrifice, charity, and penance. Dan tepat sloka setelah sloka yang kita baca pada malam hari ini, 18.5, sloka selanjutnya 18.6, Sri Krishna kemudian menguraikan lebih lanjut mengenai bagaimana hendaknya sikap pikiran dan perasaan yang dilakukan oleh seseorang ketika mempersembahkan korban suci, kedermawanan, dan pertapaan. And everything, the mood in which we are doing it, the motivation behind our activity is very important. Dan di sana ditekankan bagaimana sikap perasaan dan pikiran kita ketika kita mempersembahkan itu, motivasi yang kita miliki ketika kita melakukan hal tersebut adalah suatu elemen yang sangat amat penting. So Lord Krishna explains all these activities, meaning sacrifice, charity, and penance, they should be performed without attachment or any expectation of result. Sri Krishna menguraikan dalam sloka tersebut bahwa segala kegiatan tersebut harus dilakukan tanpa ikatan maupun harapan untuk mendapatkan hasil. They should be performed as a matter of duty. Segala kegiatan itu hendaknya dilakukan sebagai wujud dari kewajiban. And Lord Krishna adds, this is my final opinion. Dan Sri Krishna kemudian menegaskan, itulah pendapatku yang paling akhir. So Lord Krishna is making very clear what should be our mood, how we should behave in these activities. Dan di sini Sri Krishna benar-benar jelas dan benar-benar tegas menekankan bagaimana hendaknya sikap kita dan perasaan kita ketika kita melakukan tiga hal ini. Generally, we do some sacrifice, you do some yajna, you've got something in mind, you want to get something. Umumnya, ketika kita melakukan suatu korban suci atau yajna, di dalam pikiran kita memikirkan sesuatu, mengharapkan sesuatu sebagai hasil dari yajna itu. But as devotees, we want simply to please the Supreme Lord. Akan tetapi, sebagai seorang penyembah, kita hanya ingin untuk bisa memuaskan Krishna. Our business is to give pleasure to Krishna, not that we need something ourselves. Urusan kita semata-mata adalah untuk bisa memuaskan Sri Krishna, bukan untuk memberikan sesuatu pada diri kita. If we can satisfy Lord Krishna,
then our life is successful. Jika kita dengan segala hal tersebut bisa membantu kita memuaskan Sri Krishna, maka dengan demikian kehidupan kita akan mencapai keberhasilan. But if we're simply thinking about our own material situation, we want some result for our own self, that will be temporary. Namun jika kita mengharapkan keuntungan material bagi diri kita sendiri, maka semua keuntungan itu hanyalah bersifat sementara. You're not going to get any real benefit by just getting some temporary blessings. Dan kita tidak akan memperoleh suatu manfaat yang bersifat kekal melalui karunia-karunia yang hanya bersifat sementara itu. So this is very important for us when we perform Sankirtan. Jadi hal ini sangatlah krusial untuk kita miliki, kita pahami jika kita khususnya melakukan gerakan Sankirtan. That is the real sacrifice in the Kali Yuga, the chanting of the holy name. Dan itulah yang merupakan korban suci yang sebenarnya yang paling utama pada zaman Kali Yuga adalah dengan mengucapkan nama suci. And our chanting has to be done in the mood that we want to please Krishna. We want to get the attention of Krishna. Dan pengucapan nama suci kita hendaknya dilakukan dengan sikap bahwa kita hanya ingin untuk memuaskan Sri Krishna, untuk dapat memperoleh perhatian dari Sri Krishna. Srila Prabhupada would describe that our chanting should be like the child separated from the mother. Srila Prabhupada menguraikan bagaimana pengucapan nama suci kita hendaknya dilakukan dengan sikap bahwa seperti halnya seorang anak kecil yang menangis memanggil ibunya. Only the mother can stop the child from crying. Dan ketika anak kecil itu menangis, hanya ibunya itulah yang bisa menghentikan tangisan dari anak kecil tersebut. In the same way, only the smile of the Lord can satisfy the devotee. Dan begitu pula, hanya senyuman dari Tuhan sendiri yang bisa memberikan kepuasan kepada para penyembahnya. Devotee's business is devotional service, to give service, and the person we are serving is the Supreme Lord, the Master of everyone. Dan satu-satunya keinginan dari seorang penyembah adalah untuk melayani beliau, dan kepuasan beliau adalah satu-satunya harapan bagi seorang penyembah tersebut. So we perform penances just like we do penances. We do sometimes fasting on the holy days like Ekadasi and Janmashtami. Dan dalam tataran pertapaan kita telah melakukan suatu pertapaan dengan berpuasa pada hari-hari suci seperti Ekadasi dan Janmashtami. We just had Nrsimha Chaturdasi a few days back. Probably many of you also observed fasting that day. Dan kita juga telah melalui perayaan Nrsimha Chaturdasi beberapa hari yang lalu. Dan mungkin sebagian besar dari para penyembah juga telah berpuasa pada hari itu. It's a penance, and it's done for the pleasure of the Supreme Lord. Dan itu adalah suatu bentuk dari pertapaan. Dan itu dimaksudkan semata-mata untuk kepuasan Tuhan sendiri. Giving charity is also something which is for the pleasure of the Lord. Dan begitu pula pemberian suatu derma, sumbangan, juga dimaksudkan semata-mata untuk memuaskan Sri Krishna. Because whatever we have, it's given to us by the grace of the Lord, and it's meant to be used in His service. Karena apapun yang kita miliki adalah pemberian Tuhan secara langsung, dan oleh karena itulah itu hendaknya dilakukan atau dipersembahkan kembali kepada Tuhan. In the Nectar of Instruction, Srila Prabhupada writes, devotees should give 50% of their income for the service of the Lord. Di buku Ajaran Abadi pada Samrita, Nectar of Instruction, Srila Prabhupada menuliskan bahwa hendaknya seorang penyembah memberikan atau menyumbangkan 50% dari pendapatannya untuk pelaksanaan pengajaran kesadaran Krishna ini. Of course, devotees are not expected to undergo starvation or be evicted from their homes because they didn't pay the rent. Tentu saja, para penyembah tidak dimaksudkan atau tidak
benar-benar diharapkan nantinya dengan melakukan itu, kemudian mereka kelaparan atau kemudian menjadi tunawisma, kehilangan rumah dan kehilangan semua kekayaannya. But if you're bringing up your family in Krishna consciousness, then that is also proper use of your wealth. Tapi ketika kita berusaha melakukan kegiatan berkeluarga itu dengan maksud nantinya menjadikan keluarga kita menjadi penyembah Krishna, maka itu adalah suatu jenis kedermawanan yang juga bisa untuk dilakukan, yang tepat untuk dilakukan. People often spend a lot of money on material education. Umumnya orang-orang mengeluarkan banyak uang untuk bisa memberikan pendidikan material kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. I know in Malaysia, people there often they will get a loan from the bank. They could buy a house with the money, but they use it to send their child overseas for their education. Mara setelah mendengar di Malaysia bagaimana orang-orang meminjam uang dari bank untuk dimaksudkan awalnya untuk membeli rumah, properti dan lain sebagainya, tapi uang itu justru dipakai untuk memberikan dana, mendanai anaknya sekolah di luar negeri. So when Srila Prabhupada was a child, there was talk also about sending him to England for education. But his father said, no, I don't want my son to become a sahab, to become a big, like a white man. Jadi pada saat itu ketika Srila Prabhupada ingin dikirim ke England, ke Inggris, kemudian ayahnya kemudian menegaskan bahwa tidak, saya tidak ingin Srila Prabhupada pergi ke Inggris karena saya tidak ingin beliau Srila Prabhupada hanya menjadi seorang hanya orang berkulit seperti halnya hidup seperti orang kulit putih biasa. Prabhupada's father had Abai learn to play Madanga, and he sent him to a school where he could learn Sanskrit also. Dan sebaliknya, ayah Srila Prabhupada kemudian mengajarkan kepada beliau, mengarahkan kepada beliau untuk belajar Mridanga, dan begitu pula beliau diarahkan untuk belajar bahasa Sanskrit. And his father also was an example for the child. Every day his father would worship the deity. He had deities of Radha and Krishna. And Abai, as a child, would see his father worshipping the deities every day. Dan ayah Srila Prabhupada memberikan contoh dengan begitu sempurnanya dengan mengajarkan dan mengajak keluarganya untuk memuja arca, dan bahkan setiap hari tanpa henti ayah Srila Prabhupada akan memuja arca itu, dan Abai pada saat itu melihat bagaimana ayahnya memuja dengan penuh kekhusyukan. So in this way, Prabhupada got a good education because his father was a pure devotee. Dan demikianlah Srila Prabhupada mendapatkan pendidikan yang begitu baik karena ayahnya adalah seorang penyembah yang begitu ideal. So Srila Prabhupada wanted also Krishna conscious devotees. They should grow up in a very nice Krishna conscious atmosphere, and they should practice these things like sacrifice, charity, and penance. Dan demikianlah Srila Prabhupada ingin agar para penyembah dididik dalam kesadaran Krishna ini dan juga melakukan dengan tekun tiga hal ini, yakni korban suci, pertapaan, dan kedermawanan. One of the penances which we also do is going out on Sankirtan, chanting the holy name. Dan salah satu jenis pertapaan yang kita bisa lakukan juga adalah dengan pergi mengajarkan dan melakukan sankirtan, menyebarkan nama suci Krishna ini. It's a sacrifice, it's also a penance. Jadi itu adalah suatu jenis korban suci, dan pada saat yang sama itu adalah juga suatu pertapaan. Because not everyone can appreciate the importance of the chanting of the holy names. Karena tidak semua orang memberikan apresiasi akan pelaksanaan pengucapan nama suci tersebut. But devotees, as devotees, we have to learn to tolerate, and it's a great training for us to go out and to be
sometimes abused and disrespected by people. Dan ini adalah saat dimana kita hendaknya mengembangkan rasa toleransi, karena kadangkala dalam pelaksanaan sankirtan atau pengajaran itu orang-orang mungkin akan melakukan penghinaan kepada kita ataupun bahkan akan melakukan kekerasan kepada kita, dan kita hendaknya mentolerir dan bertahan dengan segala kondisi yang begitu berat itu. When I first became a devotee in London, we used to go on Sankirtan to this one market on Saturdays. But when we would go in the market chanting, sometimes they would throw vegetables at us. Ketika awal dari Maharaj menjadi penyembah melakukan sankirtan di pasar di London, jadi setiap hari Sabtu penyembah akan melakukan pengajaran di sebuah pasar, dan pada saat itu ketika penyembah datang, pedagang-pedagang di sana akan melempari para penyembah dengan sayur-sayuran di pasar itu. Sometimes they throw rotten tomatoes at us. Kadang-kala mereka melemparkan tomat busuk kepada para penyembah. So it was a great training in tolerance. Jadi itu adalah suatu jenis latihan untuk mentolerir segala macam kondisi yang mungkin akan datang. We need to develop these qualities. Dan kita hendaknya berusaha mengembangkan sifat-sifat baik ini. So Lord Krishna is teaching all of us how we should act, what things we have to do, what is our duty in life. Dan Sri Krishna telah mengajarkan kepada kita apa hal yang hendaknya kita lakukan, apa hal yang hendaknya kita latih dan hendaknya kita kembangkan untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik di dunia material ini. To do sacrifice is very easy in the Kali Yuga. You simply need to chant the holy name. So every home they should be doing yajna every day. Dan melakukan suatu korban suci di zaman Kali Yuga ini sangatlah mudah, karena kita hanya perlu untuk mengucapkan nama suci Krishna. Oleh karena itu di setiap rumah, para keluarga hendaknya berusaha untuk melakukan pengucapan nama suci ini secara teratur. The family which chants together will all advance together. Jadi para keluarga yang mengucapkan nama suci bersama-sama, mau berkirtan bersama-sama, maka mereka akan maju dalam kehidupan baktinya secara bersama-sama. And if you all advance together, one day you'll all go back to Godhead together. Dan ketika para penyembah itu maju secara bersama-sama, mereka juga pada akhirnya akan pulang kembali ke dunia rohani secara bersama-sama. Rio. People often think that yajna is just simply ring the bell and break the coconut. Orang-orang mungkin berpikir bahwa yajna itu hanyalah membunyikan gentar dan kemudian memecahkan kelapa. They think going to temple is just for that. You ring the bell, you break the coconut. Mereka berpikir bahwa datang ke temple hanyalah untuk membunyikan gentar itu dan memecahkan kelapa, itulah kegiatan di temple. But the real Dharma in the Kali Yuga, Chaitanya Charitamrita said, Kali Yuga Dharma, Harinam Sankirtan, Krishna Shakti Vidinahi Tara Pravatan. That in the Kali Yuga, the process of religion is to chant the holy name. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu menguraikan dalam Chaitanya Charitamrita bahwa pada zaman Kali Yuga ini satu-satunya dharma dan menjadi kewajiban utama dari para penyembah adalah mengucapkan nama suci Sri Krishna. And in order to propagate the chanting of the holy name, you have to be empowered with that Krishna Shakti. Dan untuk dapat menyebarkan dan membagikan nama suci Krishna ini, kita harus telah mendapatkan suatu karunia berupa Krishna Shakti. So we get that Krishna Shakti, we connect to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is an empowered representative of Lord Krishna. And if we take shelter of Prabhupada's teachings, certainly we will also be connected to Lord Krishna. Dan ketika kita ingin mendapatkan karunia atau Krishna Shakti ini, maka kita hendaknya berusaha untuk terhubung dengan Srila Prabhupada. Dan ketika kita berhasil terhubung dengan Srila Prabhupada,
maka otomatis kita juga akan terhubung dengan Sri Krishna secara langsung. Did Srila Prabhupada come to Bali? Apakah Srila Prabhupada datang ke Bali? Just to Jakarta, yeah. So, he didn't come to Bali, but he came to Jakarta. He thought of Indonesia. Dan Srila Prabhupada meskipun beliau tidak datang ke Bali, beliau mengunjungi Jakarta, jadi beliau telah memikirkan mengenai Indonesia ini. And certainly we know Bali is famous for the Hindu. The Hindu religion is here, and not so much there in other parts of Indonesia. Dan Bali begitu termasyhur sebagai pulau Hindu di Indonesia, yang mana mungkin di bagian Indonesia lain tidak ada pulau lain seperti hanya Pulau Bali dengan mayoritas Hindu. All the other parts of Indonesia, they used to be Hindu, but they got converted to Islam. Jadi dulunya hampir sebagian besar orang-orang Indonesia adalah Hindu, namun mereka kemudian berubah menjadi Muslim. But the Balinese people, they fought to keep their Hindu dharma, and they were able to preserve it. Namun orang-orang asli Bali ini, mereka berjuang untuk bisa bertahan, untuk menjadi orang Hindu dan benar-benar berusaha untuk bertahan. So although Srila Prabhupada didn't personally come here, his very dear disciples like Bhakti Swarup Damodar Maharaj, Gaur Govinda Swami Maharaj, they came here. Dan meskipun Srila Prabhupada tidak secara langsung hadir datang ke Bali, murid-murid beliau yang begitu dicintainya, Solis Bhakti Swarup Damodar Maharaj, Solis Gaur Govinda Swami Maharaj, telah datang untuk mengajarkan dan membagikan semua ini. And now so many other devotees are also coming. Dan kini begitu banyak penyembah-penyembah lainnya juga mengajarkan di Bali. So the seed of devotion is here, and it's being nourished, provided you're regularly hearing and chanting. Jadi benih dari bakti ini telah ditanamkan, dan benih ini akan tumbuh dengan baik jika kita menyiramnya dengan pengucapan nama suci dan mendengarkan dengan teratur. It's up to us how much we want to follow. Dan semuanya tergantung pada kita, seberapa besar atau seberapa kuat keinginan kita untuk mengikuti semua ajaran ini. Krishna says, as you surrender to me, I reward you accordingly. Karena Krishna menekankan bahwa seberapa besar engkau berserah diri kepadaku, maka aku akan memberikan karunia sesuai dengan penyerahan dirimu tersebut. So Krishna is reciprocating according to us. How much do we want Krishna? Krishna is ready. He's willing. Krishna membalas sebesar apa keinginan kita untuk memberikan kepada Sri Krishna. Krishna sepenuhnya siap untuk memberikan karunia kepada kita. We have to follow. We have to be faithful. We have to chant. We have to do all of these things. We have to practice some penance. We have to do yajna. We do a little charity. Kita hendaknya berusaha untuk mengikuti semua ini. Kita berusaha untuk melakukan yajna, korban suci, melakukan pertapaan, dan memberikan dharma. And of course, it's easy for people to give some money, but the real charity is to give the holy name. Tentu saja mungkin tidaklah sulit ataupun mudah bagi orang-orang untuk memberikan donasi atau memberikan sumbangan. Tapi sumbangan yang sebenarnya yang paling bermanfaat adalah ketika kita berusaha untuk memberikan nama suci Krishna ini. We like to give the holy name to people. We try everywhere to chant the holy name. For example, in China, in China, it's not so easy to chant in public, but we have people give mantra cards. And they give mantra cards to people. Jadi kita benar-benar mengusahakan dengan segala kemampuan kita untuk menyebarkan nama suci ini. Meskipun miskin di Cina, mereka tidak bisa melakukan pengucapan nama suci di tempat umum, namun mereka menyebarkan kartu yang dengan tulisan Maha Mantra di sana. One of the devotees, he was a taxi driver. He was driving a taxi and he had the Bhagavad Gita. He had an audio recording of the Bhagavad Gita being read. And he would play it all the time in his taxi. And people would get in the taxi, they would hear. They say, what is this?
Are you a Buddhist or something? Dan salah seorang penyembah di sana adalah seorang pengendara taksi, supir taksi, dan dia memutarkan di mobilnya uraian mengenai Bhagavad Gita, dan penumpangnya kemudian bertanya, uraian apa ini, suara apa ini, apakah Anda adalah seorang Buddhis ataupun seorang penganut agama khusus? And in this way, he would introduce them to Bhagavad Gita, and he tried to sell some books. Dan dengan cara seperti ini, dia berusaha untuk mengenalkan pengetahuan Bhagavad Gita dan berusaha untuk menyebarkan, memberikan buku kepada penumpangnya. And certainly he would also tell them to chant the holy name. Dan pada akhirnya tentu saja dia akan mengajak orang itu untuk mengucapkan nama suci. So this is the greatest charity, the most benevolent people. They give the holy name to everyone. Dan inilah yang merupakan sumbangan yang terbaik. Orang yang paling murah hati adalah mereka yang memberikan nama suci ini kepada orang-orang lainnya. There's some places in Russia, Russia, it's so far away, it's so cold, and it's a remote place. But sometimes you go to these cities sometimes in Russia, they'll say, "Oh, Hare Krishna." They recognize the Modi. Dan di bagian dari negara Rusia, di mana mereka mungkin di sana adalah tempat yang sangat terpencil, jauh dan begitu dingin. Namun ketika mereka melihat penyembah, mereka dengan segera mengenalinya. Oh, kalian adalah orang Hare Krishna. Meskipun di tempat yang begitu terpencil seperti itu pun bahkan mereka mengenali penyembah Hare Krishna. There was this one man, he was Englishman, and he went to Thailand, and somehow he ended becoming a Buddhist monk. So as a Buddhist monk, he shaved his head and he put on his robes. And then when he went back to England, everywhere he went in England, people were saying, "Hare Krishna." They all thought he was a Hare Krishna. Dan ada seorang Inggris yang kemudian datang ke negara Thailand, dan di sana kemudian dia memutuskan menjadi biksu dan menggunakan pakaian sebagai seorang biksu seperti itu. Dan ketika dia pulang kembali ke negaranya, ke Inggris, orang-orang di sana melihat dia bukan yang menerima dia sebagai seorang biksu, tapi mereka kemudian berkata, "Oh, Anda adalah seorang Hare Krishna sekarang." People in England, nobody knows a Buddhist monk. Jadi orang-orang di Inggris tidak seorang pun mengenali seorang biksu. And they see anybody with a shaved head, and they Hare Krishna. Siapapun orang yang botak di sana, ya tidak. Ya, seperti itu, mereka mengenali mereka sebagai Hare Krishna. That's the power of the preaching. Dan itulah perkasanya, kekuatan dari pengajaran tersebut. You go to Taiwan, if you're in Taiwan, everybody will say, "Omitofo." Jika kita datang ke Taiwan, kemudian berada di sana, orang-orang akan mengatakan Amitabha. Nobody knows Hare Krishna. Tapi di sana tidak seorang pun mengenal Hare Krishna. They're so unfortunate. Jadi mereka sangatlah malang. She's from Thailand, and she said that we have Hare Krishna family. Yeah, I know we have that. I opened the temple. Ya, Maharaj tahu ada tempel di sana dan beliau juga yang membuka tempel di sana. Yeah, we have to go there. We have to go to these countries and give them Krishna consciousness. Ya, jadi kita benar-benar harus mengunjungi negara-negara itu dan memberikan kesadaran Krishna kepada orang-orang di sana. They're waiting for us to come there. Mereka menunggu kehadiran kita di sana. It doesn't happen on its own. It doesn't just happen, you go by magic. Some devotee has to go there and start the process, start the Sankirtan, teach people about Krishna. Itu tidak terjadi begitu saja. Tidak terjadi hanya karena suatu keajaiban. Tapi seorang penyembah haruslah mempunyai keinginan dan meneguhkan dirinya untuk datang ke sana dan mengajarkan mengenai Krishna kepada mereka.
So because Prabhupada went to America, he introduced the Mahamantra and then he sent people everywhere, go everywhere and give the holy name. Dan seperti halnya bagaimana Srila Prabhupada mengunjungi Amerika dan beliau kemudian mengajarkan Hare Krishna Mahamantra ini kepada setiap orang, dan beliau pun ingin kepada para pengikutnya untuk datang ke setiap tempat untuk bisa mengajarkan nama suci ini. Alright, any questions? Apakah ada pertanyaan? Bisa diambil mic. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Hare Krishna. Charuchitra Mataji, yes? Hare Krishna. Hare Krishna，谢谢古鲁先 Hare 生， Krishna. 礼拜古鲁礼拜所有的奉献者。我的问题是，当我们今天参加这个祭祀的时候，应该有怀着什么样的态度，祈祷些什么，还有发什么誓言。And my humble decisions to Gurudev and all the devotees. My question is that. Joining today's yajna, what attitude should we have, and what prayer should we make, and what sankalpa should we have? Hare Krishna. Hare Krishna. Jadi dengan mengikut pertanyaan Matajinya adalah dengan mengikuti yajna yang dilakukan pada hari ini, sikap seperti apakah yang hendaknya kita miliki, kemudian doa seperti apa yang hendaknya kita panjatkan, dan sankalpa atau sumpah seperti apa yang hendaknya kita lakukan. Sankalpa should be that we will always remember Krishna. Jadi sankalpa yang hendaknya kita berikan, supaya kita utarakan adalah kita ingin untuk bisa senantiasa ingat kepada Sri Krishna. And our prayer is the Mahamantra. Dan doa kita adalah doa Mahamantra. Because the Mahamantra is a prayer to the Lord, requesting, please engage me in your service. Karena Mahamantra adalah doa kepada Tuhan, kepada Sri Krishna, untuk bisa diberikan karunia, untuk disibukkan dalam pelayanan bakti